Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang ataupun sore bagi kalian yang menyaksikan video ini. Apa kabar kalian semuanya sahabat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhindar dari wabah COVID-19. Kembali lagi bersama channel Anto CR. Konten ini berisikan tentang teknis pelaksanaan atau tutorial pelaksanaan turnamen mancing, yang mana video ini merupakan bagian dari pengalaman saya melaksanakan turnamen mancing dengan judul Jelajah Kaltara Fishing Turnamen 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan ini merupakan pamflet yang kami gunakan untuk turnamen, dan juga bagi sahabat-sahabat, mohon masukannya bila ada kekurangan dalam video ini atau tutorial ini mengenai kekurangan dari pelaksanaannya. Ini merupakan pamflet kita yang berisikan judul turnamen, pelaksana, waktu dan tempat pelaksanaan, dan juga spesies yang diperlombakan dengan nilai total 188 juta rupiah, yang dibagi dengan juara terberat ada 3 dan juara spesies ada 6, dan juga kapten terbaik dan bonus Catch and Release Marlin. Oke sahabat-sahabat, satu persatu kita jelaskan. Nah, ini merupakan pendahuluan dari potensi atau wilayah Kalimantan Utara. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia, hasil dari pemekaran Provinsi Kaltim yang resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 dengan ibu kota provinsi Tanjung Selor. Kalimantan Utara memiliki luas wilayah 75.607,70 km persegi dengan garis panjang 3.515 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya. Pelaksanaan turnamen ini guna meningkatkan motivasi masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir pantai Kalimantan Utara, dalam memanfaatkan laut sebagai sumber pendapatan potensi wisata bahari dalam rangka memperkenalkan destinasi wisata mancing, freshwater dan saltwater. Maka upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kalimantan Utara bekerja sama dengan Sintak Fishing Adventure Kaltara menyelenggarakan lomba mancing profesional yang dilaksanakan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dengan nama kegiatan Jelajah Kaltara Fishing Turnamen 2018. Kegiatan ini juga akan menjadi salah satu agenda tetap kegiatan memancing profesional yang berstandar nasional yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu Minggu. Pelaksanaannya ini juga teman-teman saya ambil sehari semalam. Dan ini merupakan tujuan dari pelaksanaan turnamen
1. Memperkenalkan potensi wisata mancing dan wisata pantai. 2. Memperkenalkan potensi lestari kelautan dan perikanan serta potensi wisata bahari Kalimantan Utara. Meningkatkan motivasi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, dalam memanfaatkan laut sebagai sumber pendapatan. Menggalang kebersamaan di antara masyarakat setempat, angler dalam daerah maupun luar daerah sebagai ajang penyaluran hobi mancing sehingga bersama-sama satu visi menjaga dan mempertahankan kelestarian laut. Memperluas kesadaran kepada masyarakat untuk mencintai alam, khususnya laut, dengan menjaga dan mempertahankan kelestariannya. Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Mengkampanyekan larangan penggunaan bom, racun, setrum, dan buang sampah di laut. Adapun persiapan sebelum pelaksanaan turnamen, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, sahabat-sahabat, bahwa pelaksanaan kegiatan ini tergantung dari kita pelaksana dan kondisi di daerah kita, karena bahwa yang kita ketahui kondisi di setiap daerah berbeda-beda, khususnya masalah laut dan armada yang digunakan. Sebelumnya, persiapan yang kita lakukan perlu membentuk panitia, baik panitia lokal maupun panitia inti. Panitia juga ada yang di darat dan ada yang di laut. Dan kesiapan bagian keamanan laut maupun darat, tim rescue, tim kesehatan, kebersihan, media cetak dan elektronik dalam hal publikasi, tari-tarian, dan para petugas lainnya. Yang perlu juga kita persiapkan termasuk konsumsi, baik untuk konsumsi pembukaan maupun konsumsi penutupan. Dan jangan lupa untuk membuat surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, dan membuat peta zona turnamen, dan juga kita mempersiapkan pamflet, spanduk, baliho, umbul-umbul, dan media publikasi lainnya. ATK, piala, piagam, undangan, kendaraan laut dan darat untuk panitia dan keamanan, termasuk dalam hal ini penjemputan peserta yang kita akomodir dari luar daerah, khususnya luar pulau yang menggunakan pesawat udara. Dan juga pengadaan jersey baik untuk panitia maupun peserta. Nah, yang untuk peserta ini kita kemarin mempersiapkannya untuk lebih mengetahui bahwa mereka menggunakan seragam kepesertaannya di dalam turnamen. Dan juga kita butuh genset apabila di lokasi turnamen ketersediaan listrik yang tidak ada, peti ikan, sound system, panggung dan dekorasi, bendera star,
papan hadiah dan papan juara, dan pembaca doa, MC, jam dinding untuk waktu turnamen, waktu tutup turnamen, pembuatan gapura selamat datang, selamat bertanding, kartu log ikan, dan kartu peserta. Nah, kartu log peserta dan kartu log ikan ini digunakan pada saat peserta, khususnya kartu peserta ini, peserta diwajibkan memakainya. Dalam bukti rekaman video, peserta pada saat fight atau strike dengan ikan wajib menggunakan jersey peserta dan memperlihatkan kartu peserta dalam videonya. Kartu log ikan ini pada saat penyerahan ikan ke panitia, dan kita labeli dengan kartu log ikan ini yang berisikan waktu timbang dan beratnya, dan angler yang dapat mendapatkannya. Dan ini juga timbangan digital yang perlu kita persiapkan untuk menimbang ikan. Baik, kita lanjut. Nah, ini merupakan peta zona turnamen dan merupakan berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau. Oke. Penjelasan turnamen, lokasi turnamen, base turnamen. Lokasi turnamen dan base turnamen ini kebetulan satu lokasi ya. Lokasi turnamen perairan Tanjung Palas Timur, wilayah Tanah Kuning, Mangkupadi, Kampung Baru, dan Karangtigau. Base turnamen Pelabuhan Kampung Baru, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Turnamen ini kejuaraannya adalah tim. Dalam satu tim maksimal 5 orang pemancing, dan salah satu dari pesertanya menjadi ketua tim. Pelaksanaan 1. Technical meeting. Nah, ini technical meeting. Sebelumnya kita beritahukan kepada peserta hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaannya. Dan jangan lupa juga teman-teman, di dalam technical meeting ini kita membahas peraturan yang sudah kita buat untuk dibahas bersama. Adapun kekurangan dari peraturan itu kita rapatkan di dalam technical meeting, dan kita buatkan berita acara technical meetingnya untuk melengkapi peraturan yang telah kita buatkan. 2. Persiapan dan registrasi ulang. Registrasi ulang ini pada saat sebelum pelepasan peserta. Adapun rangkaian kegiatan di dalam persiapan dan registrasi ulang ini, acara hiburan, tarian, dan elektron. 3. Pelepasan atau start mancing. Hari, tanggal, waktu, dan tempat acaranya. Seremoni pembukaan. Seremoni pembukaan juga diiringi dengan tari-tarian khas daerah untuk lebih memperkenalkan seni budaya daerah. Penutupan hari, tanggal, waktu. Waktu di sini juga telah kita sampaikan ke peserta. Waktu terakhir penimbangan ikan dengan rangkaian acara penimbangan
dan penyerahan video strike. Seremoni penutupan, pengumuman juara, penyerahan hadiah, pencabutan undian door prize, serta foto bersama. Oh ya juga teman-teman, bahwa di pelaksanaan turnamen yang saya laksanakan, bahwa banyak undian door prize yang kita berikan kepada peserta. Door prize ini saya dapatkan dari para donatur, baik itu yang lokal maupun yang luar daerah, terutama berkaitan dengan yang menjual alat mancing. Lanjut ke pendaftaran. 1. Pendaftaran. Di pendaftaran di sini tergantung dari si panitia apakah pendaftaran dipungut biaya pendaftaran ataupun tidak. Yang kemarin saya laksanakan, kita sepenuhnya tidak memungut biaya pendaftaran, terkecuali biaya asuransi yang dibayarkan langsung oleh peserta. Karena kemarin kita sepenuhnya dibiayai oleh anggaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. 2. Peserta turnamen adalah tim yang berjumlah 5 orang. Peserta membawa materai 5 lembar. 4. Melampirkan fotokopi identitas diri baik peserta, kapten kapal, dan ABK kapal. 5. Melampirkan bukti pembayaran asuransi jiwa selama turnamen. 6. Melampirkan bukti izin berlayar dan kapal layak laut dari kantor Syahbandar. Ini khususnya bagi pemilik kapal atau kapten kapal harus melampirkan bukti izin berlayar kapal layak laut. 7. Wajib menyediakan alat keselamatan, P3 tool kit, kantong sampah, dan alat tulis. Alat tulis untuk mencatat kejadian pada saat strike. Ini tempat pendaftaran di kantor Dinas Pariwisata Kalimantan Utara, Jalan Lembasung. Kategori turnamen. Di kategori turnamen ini kita bagi 4. Juara ikan terberat. Juara ikan terberat ini kita ambil juara 1, 2, dan 3. Juara ikan terberat ini jenisnya yang kita perlombakan dari ikan spesies GT, tenggiri, tuna, kakap, kerapu, barakuda. Juara ikan spesies GT, tenggiri, kakap, kerapu, barakuda, kurisi, dan tuna. Tuna ini kita hapuskan dikarenakan kita menjaga peserta jangan sampai keluar dari perairan gulungan. Maka kemarin kita hapus tuna ini. Ya, ini yang saya maksudkan, menyesuaikan dengan kondisi di daerah kita. Kapten terbaik. Kapten terbaik, kapten kapal yang membawa timnya mendapatkan juara 1 ikan terberat. Spesies khusus. Apabila ada peserta memperoleh jenis ikan wildfish, marlin, pelayaran agar dilepas kembali atau dirilis dengan memperlihatkan bukti rekaman video
dan ini kita hadiahi juga berupa uang yang sepantasnya, karena ini termasuk hewan yang dilindungi. Juara dan hadiah turnamen. Satu ekor ikan hanya berhak atas satu gelar dan hadiah juara. Satu tim berhak atas gelar satu kategori juara. Jadi kalau ikan itu sudah masuk di kelas ikan terberat, dia tidak bisa lagi masuk di kelas spesies. Kategori juara ikan terberat, ini total hadiahnya. Juara satu kemarin yang kita berikan untuk juara satu itu dengan nilai 30 juta rupiah, piala tetap dan piagam. Juara 2 20 juta rupiah, piala tetap, piagam. Juara 3 14 juta rupiah, piala tetap dan piagam. 2. Kategori juara spesies. Nah, ini yang kita perlombakan spesiesnya: GT, Giant Trevally, Tenggiri, Barakuda, Kakap, Kerapu, Urisi atau Red Snapper. Masing-masing juara spesies terdiri juara 1 memperoleh uang senilai 10 juta rupiah, piala tetap dan piagam. Juara 2 7 juta rupiah, piala tetap dan piagam. Juara 3 5 juta rupiah, piala tetap dan piagam. Ini di masing-masing spesies, setiap spesies juaranya. Kapten terbaik kita berikan 1 juta rupiah. Spesies khusus yang saya maksudkan di sini yang ikan billfish tadi. Nah, di sini kita menyiapkan dengan nilai uangnya sebesar 3 juta rupiah. Lebih dari, untuk satu ekornya kita berikan 1 juta rupiah. Bila ada lebih dari 3 ekor, maka nilai 3 juta rupiah ini kita bagi. Hadiah di sini dipotong pajak. Jadi kita dapat 10 juta rupiah, maka pajak hadiah yang berlaku itu akan dipotong. Kita masuk ke sistem penilaian turnamen. Dewan juri menilai berdasarkan bukti rekaman video, berat ikan dan waktu timbang yang diperoleh setiap tim dengan ketentuan sebagai berikut. Ikan yang masuk dalam penimbangan adalah jenis ikan yang telah ditentukan dalam turnamen ini dengan keadaan ikan utuh. 2. Ikan hasil perolehan disertai dengan rekaman gambar bergerak atau video dan catatan kartu log peserta untuk dicatat dan ditimbang di meja dewan juri dengan batas waktu penerimaan kartu log terakhir pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 14.00 WITA sesuai jam panitia tanpa alasan apapun. Peserta wajib menggunakan jersey, kartu log, dan dokumentasi gambar bergerak adalah bukti wajib yang dipergunakan dewan juri untuk pengesahan ikan perolehan peserta. 4. Dewan juri berhak menolak penimbangan jika ada ikan perolehan peserta di luar dari spesies ikan yang telah ditentukan dalam aturan dan technical meeting. Ini di luar dari spesies yang kita perlombakan. 5. Dewan juri juga berhak menolak penimbangan jika ada ikan perolehan peserta yang tidak disertai dengan gambar bergerak atau video saat penimbangan tidak disertai dengan video. 6. Jika terdapat ikan dengan berat yang sama, maka pemenang ditentukan dengan perhitungan waktu tercepat
pada saat penerimaan kartu log oleh Dewan Juri pada saat penimbangan. 7. Setiap tim dapat menyerahkan hasil perolehan ikan lebih dari 1 ekor. Namun, 1 ekor ikan berhak untuk 1 gelar juara. Ketentuan dan peraturan turnamen. Yang umum, 1. Teknik memancing yang diperbolehkan adalah bottom, trolling, jigging, popping, casting, dan ngoncer dengan menggunakan joran dan reel. Tidak diperbolehkan menggunakan handline, rawai, jaring, dan lainnya. 3. Peserta menyediakan sendiri piranti memancing, umpan, kapal yang layak laut, alat keselamatan, alat komunikasi, dan alat dokumentasi yang akan digunakan selama turnamen. Kebetulan dalam turnamen kemarin untuk kapal yang digunakan oleh peserta, khususnya peserta yang di luar pulau, itu panitia yang mencari atau yang membantu untuk peserta luar pulau untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan turnamen. Jadi panitia tinggal memberikan nomor kontak kapten kapalnya untuk langsung dikomunikasikan oleh si peserta dari luar pulau. Dan ada juga bantuan dari pemerintah provinsi dengan alat keselamatan life jacket yang kita berikan ke peserta yang tidak membawa, khususnya peserta yang dari luar pulau. Peserta. 1. Peserta turnamen adalah terbuka untuk umum. Peserta wajib dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 3. Peserta harus menjunjung tinggi asas-asas kejujuran dan sportivitas. Peserta bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan turnamen. 5. Biaya asuransi ditanggung peserta. 6. Peserta wajib mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran disertai dengan melampirkan fotokopi identitas diri, baik KTP, SIM, ataupun paspor yang masih berlaku pada saat pendaftaran. 7. Peserta turnamen diperhitungkan dengan dasar tim, di mana setiap tim untuk 1 kapal yang terdiri maksimal 5 orang pemancing yang sah dan terdaftar namanya pada panitia. 5 orang pemancing ini tidak termasuk kapten kapal dan kru kapal. 8. Peserta tim wajib mengikuti rangkaian acara pembukaan dan technical meeting turnamen sekaligus registrasi peserta turnamen. 9. Peserta yang tidak hadir pada technical meeting dianggap telah paham dan setuju terhadap segala kesepakatan dan perubahan-perubahan yang telah diambil oleh panitia dengan peserta yang hadir pada waktu technical meeting. 10. Peserta wajib menggunakan atribut lomba selama turnamen berlangsung. 11. Peserta wajib mendokumentasikan dengan gambar bergerak pada saat strike sampai pada saat ikan terangkat di atas kapal yang memperlihatkan pemancingnya menggunakan atribut turnamen disertai kartu log sebagai bukti sah kepada Dewan Juri. Ini banyak ya tentang peserta, ada 19. Kita lanjut saja. Kapal dan kelengkapannya. 1. Penggunaan kapal turnamen adalah kapal layak laut dan apabila menggunakan speedboat wajib 115 PK. Kemarin kita mengakomodir untuk speedboat bisa ikut dalam turnamen dikarenakan armada kapal yang berada di Kalimantan Utara ini cukup terbatas dan hal ini juga menjadi kendala di setiap daerah dalam pelaksanaan turnamen. Maka kita mengakomodir yang menggunakan speedboat. Namun
dengan catatan khusus mengingat turnamen ini bermalam, sehari semalam. 2. Setiap kapal atau speedboat diwajibkan memiliki alat komunikasi, menyediakan kotak P3K, alat keselamatan seperti jaket keselamatan, lampu navigasi, dan alat penerangan. 3. Panitia akan melakukan pengecekan kapal sebelum turnamen dimulai terhadap ketersediaan alat keselamatan yang harus dipenuhi, seperti life jacket harus sesuai dengan jumlah personil yang ada di kapal, baik peserta, kapten, dan ABK, dan kelengkapan lainnya. 4. Panitia berhak menunda keberangkatan peserta dan menggugurkan kepesertaan apabila dinilai kapal tidak layak laut dan atau ada persyaratan turnamen yang menjadi kewajiban peserta tidak terpenuhi. 5. Setiap kapal peserta turnamen harus berangkat dari base turnamen dan kembali ke base turnamen yang sudah ditentukan. 6. Jika terdapat kapal atau speedboat peserta mengalami musibah, kapal speedboat peserta terdekat harus segera memberikan pertolongan dan melaporkan titik koordinat kejadian untuk memudahkan penyelamatan dan evakuasi oleh tim keselamatan. Protes. 1. Bila terjadi kecurangan, beda pendapat dan perselisihan paham, setiap peserta dapat mengajukan protes secara tertulis kepada Dewan Juri, disertai dengan bukti yang kuat dan uang jaminan sebesar Rp1.000.000 yang akan dikembalikan bila mana protes dan alat bukti pendukung lainnya tersebut bisa diterima oleh Dewan Juri paling lambat 30 menit dari batas waktu turnamen berakhir. Tetapi apabila hal yang diproteskan tersebut tidak terbukti, maka jaminan akan hangus. Nah, di sini juga bisa kita perbaiki dengan batas waktu 30 menit ini. 30 menit batas waktu setelah penerimaan ya, batas waktu, atau mungkin 1 jam. Ini tergantunglah dari panitia atau dewan jurinya. 2. Keputusan dewan juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Dan ini hal-hal lainnya. Panitia berhak mengubah ketentuan dan peraturan turnamen dengan diketahui oleh semua peserta dengan diumumkan baik secara lisan maupun tertulis apabila ada perubahan peraturan. Di sini juga mungkin mengingat pada saat turnamen juga cuaca kurang bersahabat atau tidak mendukung, maka direktur turnamen berhak menghentikan pelaksanaan turnamen tersebut. Nah, ini penutup yang berisikan panitia pelaksana, direktur turnamen, dewan juri, ketua pelaksana, dan mengetahui kepala dinas pariwisata. Nah, ini merupakan peta dari Kalimantan Utara. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini sisi lain dari tempat pelaksanaan turnamen atau base camp turnamen di Desa Kampung Baru. Nah, ini merupakan sisi lain dari Kampung Baru, transportasinya dan keindahan alamnya, menikmati sunrise di ujung muara. Dan di sana merupakan memang objek wisata pantai dan wisata mancing. Nah, ini himbauan kita, stop setrum, racun, bom, dan buang sampah sembarangan alias nyampah. Ini merupakan contoh piala yang kita berikan ke peserta, ke juara. Nah, ini juara 1 yang terberat. Ini juara 1 terberat. Dan ini piala kapten terbaik.
Dan ini piala spesies. Nah, ini merupakan piagam penghargaan untuk para juara. Ini sertifikat yang kita berikan juga untuk ke semua angler atau peserta turnamen. Nah, ini contoh digunakan papan ikan yang digunakan pada saat penimbangan untuk dokumentasi panitia maupun para angler juara. Dan ini contoh umbul-umbul kita, desain umbul-umbul. Nah, inilah merupakan base turnamen. Sini ada toilet, pintu masuk, rescue, registrasi peserta, tim kesehatan. Ini sketsa panggung, tamu undangan, jalan masuk, peserta, dan tempat penimbangan. Ini peserta pada saat acara seremonial pembukaan. Setelah itu acara penutupan, tempat ini kita tempat penimbangan ikan. Nah, ini lokasi yang belum kita garap, base turnamen, tempat panggung dan lain-lainnya. Nah, ini lokasi acara dari sisi lainnya. Nah, ini dermaga sandar, pelabuhan lepasan. Ini dia, nampak dari dekat. Nah, kiri kanan depan tempat sandar kapal. Walaupun juga pelabuhan ini tidak bisa kapal sandar semuanya di sini, ada yang lego jangkar, namun kita fasilitasi untuk antar jemputnya dengan armada yang telah kita siapkan. Ini tampak pemandangan ke darat. Nah, ini merupakan pintu gerbang pelaksanaan turnamen. Bahwa pelaksanaan turnamen kita ini banyak juga sponsor, ya, dan kita hadirkan dari kru Mancing Mania yang diwakili oleh CP dan kameramennya. Banyak sponsor yang kita dapatkan di pelaksanaan turnamen ini. Ini yang sudah jadi persiapan pelaksanaan. Dan ini foto-foto kapal peserta yang kita tampilkan. Ini tampak gerbang dan umbul-umbul yang sudah terpasang. Nah, ini panggung yang sudah jadi. Sini. Nah, ini untuk tamu undangan di samping panggung atau di depan panggung, samping depan panggung. Ini bendera-bendera peserta dan kapal-kapal peserta. Nah, ini merupakan tarian daerah khas Kalimantan, tarian Dayak, tarian selamat datang. Nah, ini spanduk yang kita buat untuk tim posko keselamatan dan keamanan. Kita jadikan satu. Nah, ini untuk tim kesehatannya, tempat penimbangan dan penjurian. Dan terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga video ini bermanfaat untuk para panitia
yang akan melaksanakan turnamen dimanapun berada. Video ini sebagai gambaran, sebagai edukasi kita untuk melaksanakan turnamen. Bila ada kekurangan dalam video ini, mohon masukannya di kolom komentar untuk kita lebih maju dan lebih baik lagi dalam pelaksanaan turnamen di Indonesia ini. Semoga kedepannya geliat pelaksanaan lomba mancing atau turnamen fishing baik freshwater maupun saltwater di Indonesia ini semakin berkembang. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah ucap dalam video ini. Saya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe, dan juga share video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walidopik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.